Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa sambung ngaji lagi. Kali ini kita sampai pada hadis ke-34 dan ini bab baru ya. Kalau kemarin bab anjuran untuk selalu berdiskusi dan musyawarah dengan suami ataupun istri ataupun dengan anak ya di dalam keluarga. Kali ini babul almar'ah, perempuan iku ahakku lebih berhak binafsiha dengan diri mar'ah min abiha dari ayahnya mar'ah wa zaujiha dan suaminya mar'ah. Jadi bab bahwa seorang perempuan itu lebih berhak atas dirinya dibandingkan ayahnya ataupun suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah, an abihi, dari ayahnya Ibnu Buraidah, qala berkata, ja'at datang siapa fatatun seorang perempuan pemudi ilan nabiyyi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa fatatun pemudi itu, seorang gadis itu, inna abi sak temene ayah saya iku zawwaja menikahkan siapa abi ni ingsun ibna akhihi ing anak lelaki saudara ayah, liyarfa'a supaya jadi tinggi meningkat bi karena saya khosisatahu ing kehinaane ibnu akhihi. Qala berkata menjawab siapa Nabi qala berkata siapa Ibnu Buraidah, faja'ala moko menjadikan siapa Nabi al-amra ing perkara ini ilaiha pada fatatun, pada si gadis tadi. Faqalat maka berkata siapa fatatun, qad ajastu cukup bagi saya ma ing perkara sona'a yang berbuat siapa abi ayah saya, walakin dan tetapi aradtu karep sapa ingsun ingin siapa saya anta lama ing yento tahu sapa an-nisa'u para perempuan an laisa ilal abai ing sak temene laisa ora ono ilal abai bagi para ayah minal amri dari perkara apa syai'un suwiji-wiji sesuatu. Rawahu Ibnu Majah. Wa qala dan berkata siapa as-Sanadi Imam Sanadi fi hasyatihi li Ibnu Majah liyarfa'a bi, maksud dari lafaz liyarfa'a bi di sini ai liyuzila supaya hilang anhu saking seseorang bi inkahi kelawan menikahi saya iyahu ya awak dhewe si laki-laki. Khosisatahu lafaz khosisatah maksudnya dana atahu kehinaan seseorang, ai annahu sak temene seseorang iku khosisun hina fa arada moko berkehendak ingin siapa seseorang an yaj'ala ing yen to menjadikan hu ing seorang bi kelawan ingsun azizan ing kemuliaan jadi tinggi, kehinaannya jadi tinggi. Wal khosis lafaz al khosis itu ad-dani kehinaan, wal khissah wal khosasah khissah al khosasah iku al halah keadaan allati yakunu kang ono alaiha ing atase keadaan apa al khosis hina. Yuqalu dikatakan rafa'ah jadi meningkat, jadi tinggi, khosisatuhu kehinaane seseorang idza fa'ala ketika berbuat siapa seseorang bihi kelawan nikah fi'lan kelawan perbuatan yakunu kang ono iku fihi ing dalam fi'il rif'atan keluhuran, ketinggian. Jadi ini diceritakan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya
bahwa suatu ketika ada seorang gadis itu ngadep kepada Nabi, wadul, mengadu kepada Nabi. Kata si gadis, si perempuan, Nabi, saya tuh mau dikawinkan sama ayah saya, sama seseorang yang orang itu tidak baik. Nanti kalau nikah sama saya biar orang itu jadi kelihatan baik, istilahnya gitu. Jadi istilahnya saya mau dinikahkan ini, mau dijodohin sama seseorang itu lo nggak baik Nabi, gitu. Ini pripun, ngadu, si perempuan mengadu. Kemudian Nabi apa? Ya udah terserah si anaknya. Faja'alal amro ilaiha. Nabi menyerahkan keputusan kepada si perempuan, si anak gadis tadi. Kemudian si anak gadis tadi berkata, kan kata Nabi, ya udah kamunya gimana? Terserah kamu, yang mau kawin kamunya gimana? Terus kata si perempuan, oh gitu ya. Nggih Nabi, ya udahlah saya tak nurut apa kata ayah saya. Kata si perempuan, tetapi saya ingin perempuan yang lain tahu bahwa ayah itu tidak berhak sepenuhnya atas diri anak perempuannya. Nah, jadi dalam kasus ini si perempuan tadi yang mengadu akhirnya mau menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Tetapi si perempuan bilang, saya ingin bilang ke orang perempuan yang lain bahwa ayah itu tidak berhak. Perempuan ini bilang gitu karena ketika si perempuan ini mengadu kepada Nabi, Nabi menjawab, ya terserah kamunya gimana? Kata Kanjeng Nabi. Di sini terlihat bahwa perempuan lebih berhak atas dirinya. Ini yang banyak salah kaprah, banyak menganggap bahwa seorang perempuan perawan, anak gadis itu ketika memilih jodoh, ketika memilih suami itu tergantung walinya, ayahnya, apa kata ayahnya, walinya. Dan sampai ada istilah, ada konsep ijbar bahwa seorang ayah berhak memaksa anak perempuan untuk menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Ini perlu dikaji ulang ya, konsep ijbar, karena Nabi tidak mengajarkan itu. Konsep ijbar itu didasarkan pada hadis yang mengatakan ketika seorang perempuan akan dikawinkan itu ditawari dan diamnya adalah iya, itu adalah hadisnya. Tetap ada konteks, ada perkataan ditawari. Itu kan memberi pelajaran, bisa kita tarik pelajaran bahwa Nabi mengajarkan ditawari, ajak diskusi dulu anaknya, mau nggak dengan calon yang diajukan oleh ayahnya. Diperkuat lagi dengan hadis yang kita baca kali ini, ketika ada seorang perempuan yang wadul mengadu karena mau dijodohkan, Nabi menyerahkan ini kepada si anak gadis. Ya sudah, terserah kamu gimana gitu. Jadi sekali lagi dalam Islam tidak diajarkan adanya perjodohan yang saklek, perjodohan yang itu memaksa. Perjodohan tidak apa-apa, dalam Islam tidak apa-apa. Maksudnya ketika ayah menjodohkan anak putrinya ya nggak apa-apa. Tetapi dengan catatan si anak juga setuju. Karena hadisnya Nabi tetap mengajarkan ditawari dulu. Diajak ngomong dulu anaknya, mau apa enggak. Tetap ada Nabi mengajarkan diskusi dulu sama anaknya. Tidak kemudian ayah berhak 100% menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihan ayahnya. Ini yang salah kaprah ya, banyak difahami salah bahwa ayah berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan siapapun yang ayah kehendaki, bapak kehendaki. Bahkan ini konsep perjodohan seperti Siti Nurbaya gitu ya, itu juga masih banyak terjadi. Justru juga bahkan di kalangan pesantren juga sangat kental perjodohan yang kemudian si anak gadis tidak diajak diskusi. Saya juga punya beberapa teman yang mengalami ini, yang kemudian disuruh pulang, tahu-tahu diakadkan tanpa si anak diajak berdiskusi. Kamu mau nggak sama ini ada orang ngelamar kamu, orangnya gini, kamu mau nggak, kamu kira-kira cocok nggak, tanpa adanya diskusi. Dan
ini memang terjadi, masih banyak terjadi di kalangan kita ya, mungkin khususnya di Jawa dan di kalangan pesantren juga masih banyak terjadi konsep ini. Padahal yang diajarkan Nabi tidak. Boleh si ayah menjodohkan itu boleh, monggo, tetapi dengan catatan anaknya diajak diskusi dulu. Nduk, iki lho nduk, koncone ayah duwe anak lanang. Anake item manis, ganteng, item manis, murabi di ma'had misalnya. Murabi di ma'had, kitabnya pinter, anaknya item manis misalnya. Baik, sabar, kamu mau nggak nduk? Misalnya ya, ini misalnya. Itu enggak apa-apa, seorang ayah melakukan itu tidak apa-apa. Tapi tetap dengan melibatkan anak. Nanti anaknya, oh iya boleh kenalan nggak ya? Ya enggak apa-apa, ayo ke ma'had itu tak kenalin sama murabi ma'had itu ada. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata si anak gadis ini merasa cocok, merasa berkenan, ya sudah nikah, enggak apa-apa. Itu monggo silahkan gitu. Yang ingin Umah tekankan bahwa ayah itu tidak berhak secara membabi buta menikahkan anaknya tanpa mengajak diskusi anak perempuannya untuk menikah dengan siapa. Karena seorang perempuan, anak perempuan juga punya hak atas dirinya untuk memilih siapa yang akan jadi suaminya, siapa yang akan jadi pendamping hidupnya, siapa yang akan menemaninya, yang akan menjadi bahu untuk bersandar. Oh, kata anak sekarang kan gitu ya, mencari bahu untuk bersandar gitu istilahnya kan, cari suami. Jadi tetap seorang perempuan punya hak untuk diajak berdiskusi. Jadi jenengan nanti kalau dijodohkan santri putri, kalau dijodohkan sama ayahnya nggak apa-apa. Ya saya tak kenalan dulu. Ya saya tak pengen kenal dulu siapa sih itu. Itu kira-kira cocok nggak sama saya? Soalnya saya orangnya ini suka tidur ya. Nanti orangnya marah soalnya saya suka tidur gitu. Jadi tetap ada diskusi. Silakan dikenalkan dulu, silakan dipelajari dulu. Si ayah juga memberi kesempatan kepada putrinya, anak perempuannya untuk kemudian melihat dulu adakah sesuai ataupun tidak. Ketika si anak perempuan merasa tidak cocok, merasa tidak sesuai, seorang ayah tidak berhak untuk memaksa si anak perempuan untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Jadi gitu ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal perwalian itu hadis yang kemudian yang tenar, yang sering kita dengar bahwa diamnya perempuan adalah setuju, itu kita jangan lupa dengan teks sebelumnya ya. Teks sebelumnya kan Nabi mengajarkan ditanyain dulu. Ketika diam, oh ya berarti dia gelem, tapi mungkin malu makanya diam. Kita jangan lupa dengan teks sebelumnya, ditanyain dulu. Nah itu Nabi mengajarkan itu. Ketika mau menjodohkan anak perempuan, tanyain dulu. Kan jelas itu bahwa Nabi mengajarkan diajak musyawarah dulu, diajak berdiskusi dulu, tidak serta-merta. Itu saya jadi ingat ya, saya punya teman dulu ya gitu, pernah di pondok diajak pulang. Dia pulang nyampe rumah kok sudah ada acara, banyak acara, dia pun bingung, nggak taunya itu adalah acara pernikahan dia. Dan tahu-tahu dia nyampe langsung, "Duk, salaman Duk, ini suamimu." Si teman saya sok kaget, suami, dan ternyata sudah diakadkan tanpa si perempuan ngerti apa-apa. Itu masih sering terjadi ya, masih kerap terjadi dan sayangnya juga bahkan ini juga terjadi di lingkungan pesantren yang kental terjadi. Jadi perjodohan yang tidak ditanyain dulu. Jadi sekali lagi tidak apa-apa, orang tua menjodohkan anak tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena memang tugasnya ayah ya, nanti tugasnya ayah mendidik anak perempuan sampai akhirnya kemudian menikahkan. Tapi tidak berarti seorang ayah berhak secara membabi buta menikahkan anak perempuan dengan pilihannya tanpa mengajak diskusi anak perempuannya. Jadi gitu ya. Nanti jenengan kalau mau dinikahkan, dijodohin, ya nggak apa-apa. Tapi kenalan dulu, pelajari dulu gimana. Karena dengan seperti ini juga bisa kemudian si perempuan kan, oh kayaknya ini suka marah orangnya, nggak mau deh saya. Atau kasih kesempatan siapa ya yang mau dijodohkan dengan saya. Tanya sama teman-temannya, kamu kenal nggak sama yang namanya Gus ini? Katanya murabi di ma'had. Orangnya baik nggak? Tanya-tanya dulu, oh baik toh. Oh ya sudah kalau gitu mau. Atau misalnya ketika ayah menjodohkan dengan seorang, kita bisa, kalau kita diajak diskusi, kita bisa mikir dulu, cari info dulu teman-temannya. Oh dengar-dengar katanya itu suka mukul.
Misalnya anak itu suka mukul, anak itu suka marah, nggak mau deh saya, itu bisa diungkapkan kepada ayah. Ayah, saya dapat info si A ini yang ayah mau jodohkan sama saya, itu katanya suka mukul loh ya, anaknya suka marah loh ya, gimana ya? Nah, kan nanti bisa diskusi. Nanti si ayahnya, oh iya ta, ayah nggak tahu itu nak. Ya sudah, nanti kan bisa diskusi. Itu adalah salah satu fungsi dari berdiskusi, bermusyawarah. Jadi ketika misalnya salah satu pihak kurang valid datanya tentang seseorang ini, bisa saling melengkapi dengan yang lain, seperti itu. Jadi misalnya, atau dijodohkan gini, tanya teman-temannya, oh ya iya ya itu bener ya, katanya itu sabar loh ya, lah terus gimana, ya wis ya, mau wis mau, misalnya seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi dijodohkan tuh nggak apa-apa, dengan catatan jangan lupa berdiskusi dulu ya, berdiskusi dulu. Anak perempuan diajak bermusyawarah untuk menentukan siapa calon suaminya, gitu ya. Tapi untuk santri mahat sekarang ini jangan keburu nikah dulu, kuliah dulu, lanjutkan dulu sampai selesai, baru habis itu mikir suami. Kalau yang pengurus-pengurusnya, musyrifahnya monggo, apalagi murabi-murabiahnya kita doakan mudah-mudahan segera dapat jodoh semua ya. Kalau santrinya nanti antri dulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.